belum lama ini mengirim ragi ke luar angkasa, demikian dilaporkan oleh CBC. Dalam kolaborasi antara Agensi Antariksa Amerika Utara dengan University of British Columbia (UBC), ragi dikirimkan ke luar angkasa pada misi Artemis 1 NASA ke bulan pada tanggal 16 November tahun 2022. Roket pada misi tersebut membawa serta sebuah kotak berisi sampel ragi dan ganggang sebagai bagian dari proyek yang dipimpin oleh Ilmu Farmasi UBC. Mengapa kirim ragi? Mengutip Tech Times, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023, tujuan pengiriman ragi adalah untuk melihat bagaimana sampel ragi, yang kembali pada tanggal 11 Desember tahun 2022 saat terpapar radiasi kosmik. Ragi dipakai karena memiliki susunan genetik yang mirip dengan manusia. Tujuan utamanya di sini adalah menemukan cara untuk melindungi astronaut dan calon anggota koloni ruang angkasa masa depan dari sinar berbahaya. NASA kemungkinan memiliki rencana untuk membuat permukiman permanen di bulan pada 2030. Selain itu, misi Artemis NASA akan mengirim manusia ke bulan pada 2030. Ragi dan ganggang diketahui memiliki 70% gen yang sama dengan manusia, seperti gen RAD51 yang penting dalam membuat protein untuk memperbaiki DNA. Dengan sampel tersebut, ada potensi bahwa ilmuwan dapat membuat obat yang akan memberikan merna RAD51 tambahan kepada orang-orang yang pergi ke luar angkasa untuk membantu mereka tetap aman. Radiasi kosmik bisa berbahaya karena medan magnet bumi lah yang melindungi manusia dari radiasi matahari dan bintang. Namun, pergi ke atas atmosfer berarti astronot kehilangan banyak perlindungan itu. Selama misi, tingkat radiasi astronot dipantau, batas paparan mereka mengenai berapa lama mereka tinggal di luar angkasa juga dipantau. Hasil dari sampel akan memakan waktu lama karena harus menjalani proses yang ketat. Pertama, DNA harus diekstraksi, kemudian reaksi berantai polimerase dilakukan, dan kemudian gen akan diurutkan dan dibandingkan dengan sampel mereka yang tidak meninggalkan atmosfer. Roket pada misi tersebut membawa serta sebuah kotak berisi sampel ragi dan ganggang sebagai bagian dari proyek yang dipimpin oleh Ilmu Farmasi UBC. Advertisement, 2 dari 4 halaman, dampak sinar kosmik pada manusia, ilustrasi astronot di luar angkasa. Brian McGowan, Unsplash, ilustrasi astronot di luar angkasa. Brian McGowan, Unsplash. Radiasi kosmik bisa berbahaya karena medan magnet bumi lah yang melindungi manusia dari radiasi matahari dan bintang. Namun, pergi ke atas atmosfer berarti astronot kehilangan banyak perlindungan itu. Selama misi, tingkat radiasi astronot dipantau, batas paparan mereka mengenai berapa lama mereka tinggal di luar angkasa juga dipantau. Hasil dari sampel akan memakan waktu lama karena harus menjalani proses yang ketat. Pertama, DNA harus diekstraksi, kemudian reaksi berantai polimerase dilakukan, dan kemudian gen akan diurutkan dan dibandingkan dengan sampel mereka yang tidak meninggalkan atmosfer. Advertisement, 3 dari 4 halaman, layak untuk lindungi astronot di masa depan. Gambar yang disediakan oleh NASA memperlihatkan badai Florence di atas Samudra Atlantik terlihat dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, Rabu, 12/9. Badai Florence ini berpotensi membawa gelombang tinggi, hujan deras dan banjir parah. NASA AFP. Gambar yang disediakan oleh NASA memperlihatkan badai Florence di atas Samudra Atlantik terlihat dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, Rabu, 12/9. Badai Florence ini berpotensi membawa gelombang tinggi, hujan deras dan banjir parah. NASA AFP. Prosesnya bisa memakan bertahun-tahun hingga penelitian ini selesai. Namun, hal tersebut cukup layak dijalani dengan astronot di masa depan. Ragi juga dipakai untuk percobaan karena mudah digunakan, akurat, dan murah. Selain memiliki susunan genetik yang mirip dengan manusia, ragi juga dianggap lebih fleksibel dan tidak rumit mengenai gennya. Dengan penelitian ini,
Para ilmuwan ingin melihat apakah ragi bisa membantu mereka dalam menciptakan perawatan obat kombinasi. Ragi sebelumnya digunakan untuk menemukan perawatan obat kombinasi untuk penyakit, seperti pengobatan superbug MRSA yang kebal antibiotik. Ilmuwan berharap sampel ragi akan membantu mereka lebih memahami kerusakan radiasi kosmik pada manusia. Mereka memahami, ini hanya satu langkah menuju obat potensial yang bisa melindungi manusia.